Shalom teman-teman. Shalom. Allah kita luar biasa, amin. 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 Oke, aku harap teman-teman luar biasa kabarnya hari ini. Sebelum kita mulai penyembahan kali ini, aku mau bacain sebuah ayat teman-teman. Di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hari ini teman-teman, engkau yang merasa hatimu lagi gusar teman-teman, entah itu engkau masalah mungkin perkuliahanmu yang hari ini mungkin belum bisa daftar atau apapun, mungkin pekerjaan orang tuamu, mungkin apapun di keluargamu. Mari teman-teman sama-sama kita menyembah Tuhan pada sore hari ini teman-teman. Aku ajak kita tutup mata dimanapun tempat kalian berada. Mari kita sama-sama sembah Tuhan teman-teman. Kiara pasikiri Kiara pasakana yara papa pasikiri Kami datang kepadamu Tuhan. Kiara pasikiri Mari sama-sama katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Katakan hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Hari ini kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami menyembah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi. Sekali lagi ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi kemenangan di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kiara pasien, kami menyembahmu Tuhan, kami sujud di altar-Mu. Ini setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiara pasekerelele. Kiara pasakaralala. Kiara pasakaralala. Kiara pasekerelele. Kami percaya. Kiara pasekerelele. Kiara pasekere, Kiara pasakara. Jesus, be glorified in all things. For all my life, and I am yours forever, yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever. God here, and now be glorified. Right here and now be lifted high. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. God here and now, God here and now be glorified. Right here and now be lifted high. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, you'll be glorified in all things. For all my life, 'cause I am yours, forever yours. I am yours, I am yours, forever. I am yours, I am yours, forever yours. Oh, Garabase, 'cause I am yours, 'cause I am yours, 'cause I am yours. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyembahan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Tuhan, berikan kami roh pengertian supaya kami dapat mengerti apa firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata Amin. Saudara, sebelum kita mulai, mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, dimanapun kami berada, lingkupi kami dengan hadirat-Mu, lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini meminta Tuhan, biarkan setiap firman yang akan hari ini kami terima, biarkan semua itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan buat hari ini kami terima roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami menerima dan buat kami bisa menangkap akan rema-Mu, buat kami bisa menangkap akan pesan yang dari-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarkan hari ini sekali lagi ada kebenaran yang Kau tambahkan dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, biar hari ini setiap kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Maka hari ini hamba percaya ada cara pandang yang diubahkan, ada cara pikir yang diubahkan. Dan hamba tahu cara pikir Kristus, cara pandang Kristus itu yang masuk dalam hidup setiap kami. Beritahukan kami pesan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan tepat seperti yang Kau mau. Beritahukan kami kehendak-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu dimanapun kami berada.
Dan hari ini kami percaya Tuhan sesuatu akan terjadi dan sesuatu akan berubah. Sesuatu yang buruk akan diubah menjadi baik. Semua kutuk akan berubah menjadi berkat. Dan hari ini kami tahu Tuhan, dan sekali lagi nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Shalom semua, shalom Youth Fire, shalom buat siapapun yang hari ini kalian lihat akan firman Tuhan hari ini. Saudara, hari ini Tuhan tiba-tiba ajarkan saya tentang yang namanya sebuah kemarahan. Saudara, manusia kita seringkali, sebaik-baiknya manusia kita pasti pernah marah. Saudara, sabar-sabarnya kita, sebuah titik kita akan sampai kepada titik di mana kita tidak tahan dan kita akan mulai marah dan sebagainya. Saudara, tapi pernahkah engkau mengerti kemarahan itu begitu membunuh? Kemarahan itu membuat sebenarnya pada akhirnya itu akan menghancurkan hidup kita. Maka hari ini saya beri judul tema bukan kemarahan, tapi saya beri judul sesuai dengan judul khotbah papi saya dulu, My Head is not a pentol korek. Kepala kita itu bukan pentol korek yang gampang tersulut api atau gampang dengan tersulut oleh kemarahan. Saudara, mari kita mulai dengan Mazmur 106 ayat ke-31 sampai ayat yang ke-33. Mazmur 106 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia terledor dengan kata-katanya. Tapi kalau dalam terjemahan ini dikatakan the Israel embittered Moses' spirit in the sense that they aroused his temper with their complaints. Hari itu bangsa Israel membuat Musa marah. Saudara, Musa itu menurut saya tugasnya berat. Karena dia harus memimpin akan 2 juta manusia, 2 juta orang. Dan hari itu nih, kalau kalian bandingkan dengan kota Semarang berpenduduk 1,6 juta. Saudara, Musa memimpin lebih dari itu, mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi yang terjadi adalah setiap hari mereka komplain. Setiap hari mereka menggerutu, mereka komplain. Bahkan pernah mereka berkata, kalau begini buat apa kita keluar dari Mesir? Ini hanya membuat hidup kita semakin sengsara. Saudara, itu membuat Musa pada satu titik. Musa, firman Tuhan berkata, Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut yang Tuhan pernah temukan di dunia ini. Dan orang yang paling lemah lembut pun mencapai akan namanya titik sebuah yang namanya kemarahan dalam hidupnya. Dan hari itu Musa mengalaminya. Titik dia marah, dan karena dia marah itu memahitkan hatinya. Dan ketika Musa menjadi pahit, disitulah dia teledor dengan perkataannya. Hari itu seharusnya firman Tuhan berkata, Musa pergilah ke batu, ucapkan maka air akan keluar dari batu itu. Tapi karena hari itu yang terjadi adalah justru Musa marah, Musa pahit. Dan hari itu dia teledor dengan kata-katanya. Dia berkata, bangsa Israel, apakah engkau mau lihat? Dan hari itu dia pukul akan batu itu. Dan itu membuat Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian. Saudara, kemarahan, kepahitan itu akan membuat kita teledor dengan kata-kata kita. Kemarahan, kepahitan itu akan membuat kita teledor. Dan tanpa engkau sadari engkau sedang menyakiti orang lain. Kemarahan, kepahitan membuat kita teledor dengan semua perkataan-perkataan yang tanpa kita sadari itu sudah menyakiti banyak orang di sekitar kita. Saudara, saya melihat banyak orang yang seringkali ketika dia marah, dia mulai ngomong tanpa mikir. Saya teledor artinya engkau berbicara tanpa engkau berpikir. Dan saudara, pernahkah engkau mengerti ketika engkau berbicara tanpa berpikir, itu adalah sebuah hal yang paling mengerikan. Karena seringkali yang keluar dari mulut kita bukan berkat, tapi justru kutuk. Tapi seringkali itu bukan kutuk buat orang lain, tanpa kita sadari itu menjadi kutuk buat setiap kita. Saudara, tapi kemudian ada satu pribadi lagi yang bernama Kain. Hari itu kemarahan memenuhi hidup Kain. Kalau kalian baca firman-Nya begitu jelas. Hari itu Kain begitu marah dan akhirnya membuat dia pahit dan dia melakukan sesuatu hal yang begitu mengerikan. Saudara, pernahkah engkau mengerti bahwa ketika kita marah kita tidak boleh memutuskan apapun? Karena sesungguhnya ketika kita marah dan kita memutuskan akan sesuatu, sejujurnya hasil dari perbuatan kita itu selalu tidak mengenakan. Hari itu Tuhan memperingatinya, tapi Kain tidak memedulikannya. Karena hari itu Kain begitu marah, dia dikuasai oleh yang namanya kemarahan. Dan hari itu dia melakukan sebuah hal yang benar-benar mengerikan, yaitu dia membunuh saudaranya sendiri. Saudara, ini bukan saudara tiri, ini bukan saudara angkat, ini saudara kandung. Dan dia bunuh saudara kandungnya sendiri tanpa perasaan bersalah. Karena dia diliputi oleh kemarahan. Saudara, kemarahan itu membutakan kita.
Dan jangan biarkan kemarahan itu membutakan kita maupun membunuh kita. Karena sesungguhnya Ayub ayat yang kelima dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya berdoa tidak di antara kita adalah orang bodoh dan orang bebal yang kita dibunuh oleh sakit hati dan dimatikan oleh iri hati. Saudara, percayalah apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi ketika semua yang kau inginkan justru terjadi kepada orang lain, jangan biarkan iri hati itu yang masuk dalam hidupmu. Jangan biarkan kemarahan itu yang masuk dalam hidupmu. Karena sesungguhnya itu akan membunuh kita dan mematikan kita. Dan tanpa kau sadari, apimu mati, cintamu mati, sukacitamu mati, semuanya akan mati. Dan itu hanya dibutuhkan oleh iri hati dan hanya sakit hati dan kemarahan. Itu cukup untuk mematikan api yang ada di dalam setiap kita. Surah Pengkhotbah 7 ayat ke-9 firman Tuhan berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, jangan cepat marah, tapi punya roh pengertian turun dalam hidupmu. Ketika setiap kali ada sebuah kejadian, minta Tuhan beri aku sebuah roh pengertian supaya aku tidak lekas marah. Beri aku sebuah roh pengertian supaya aku bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Dan buat kepalaku tidak gampang panas. Buat kepalaku bukan menjadi pentol korek, tapi buat ada cool spirit itu yang turun dalam hidupku. Saudara, karena sejujurnya engkau akan begitu merasa sangat bodoh ketika engkau simpan kemarahan itu di dalam hatimu. Saudara, Mazmur 37 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Inilah yang sebenarnya terjadi dalam hidup Kain. Kemarahannya membawa dia melakukan sebuah yang namanya kejahatan. Saudara, hari ini kalau sering kali kau merasa tiba-tiba kenapa aku bisa berpikir begitu jahat, saudara, jangan biarkan karena itu ada kemarahan dalam hidupmu. Nah, saya berdoa hari ini, jangan biarkan kemarahan membuat kita melakukan sesuatu hal yang konyol dan ujungnya kita yang akan menyesali dengan perbuatan kita. Saudara, tapi ada satu pribadi. Hari itu seorang yang bernama Daud, seseorang yang firman Tuhan berkata, the man after my own heart. Hari itu Daud pun tidak lepas dari yang namanya kemarahan, karena Daud pun tetap manusia. Dan hari itu Daud begitu marah kepada Tuhan, karena hari itu Tuhan menyambar Usa. Menurut Daud, Usa hanya ingin membantu dengan ketulusan, tapi saudara, hukum dan ketetapan Tuhan itu berlaku. Dan sebenarnya tidak boleh ada yang menyentuh akan tabut Tuhan apapun alasannya. Dan hari itu Usa memegang tabut itu dan disambar oleh Tuhan. Dan hari itu Daud marah. Dan ketika Daud marah, Daud tidak mau membawa tabut itu pulang. Dan hari itu tabut itu dibawa ke rumah Obed-Edom. Nah, saudara, seperti yang kalian baca di Alkitab, justru akhirnya rumah Obed-Edom seisi keluarganya diberkati Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Bahkan hanya cuma 3 bulan, tapi rumah Obed-Edom disertai dan diberkati Tuhan dengan luar biasa dan ajaib. Saudara, mari kita belajar dari Daud. Jangan biarkan kemarahan itu akhirnya membuat kita kehilangan akan berkat Tuhan. Jangan biarkan kemarahan akhirnya membuat kita kehilangan damai yang di hati kita. Saudara, damai itu harganya mahal. Dan tidak semua orang bisa punya kedamaian itu. Tapi jangan biarkan kemarahan justru mengambil atau merenggut akan kedamaian dalam hidupmu. Tapi saya berdoa cool spirit itu yang turun dalam hidupmu. Saudara, saya sungguh berdoa sekali lagi. Jangan biarkan kemarahan kita justru membuat kita membuang tabut Tuhan dari hidup kita. Jangan biarkan kemarahan membuat akhirnya kita membuang akan hadirat Tuhan dalam hidup setiap kita. Apalagi saudara, kemarahan bisa membuat kita kehilangan berkat yang seharusnya kita terima. Dan orang lain yang akan menikmati berkat itu. Hanya karena apa? Kita penuh dengan kemarahan dan akhirnya kita melakukan hal yang bodoh dan konyol. Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sekali lagi firman Tuhan berkata, cepat untuk mendengar telinga seorang murid, tapi lambat untuk berkata-kata. Minta roh pengertian itu turun dalam hidupmu.
Tapi yang terakhir, dan juga lambat untuk marah. Karena ketika kita penuh dengan kemarahan, kita cepat sekali marah, maka firman Tuhan yang lemah lembut itu tidak akan pernah bisa masuk dalam hidup setiap kita. Dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan jiwa kita. Saudara, saya sungguh berdoa, tidak ada di antara kita yang penuh dengan kemarahan. Amsal 12 ayat yang ke-6. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Kemungkinan berkata, Sa, tapi susah, aku sering kali marah. Tanpa aku sadari aku marah karena si A, karena si B. Tapi firman Tuhan berkata, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya hari itu juga. Artinya apa? Tidak semua kemarahanmu harus diledakkan dan diberitahukan kepada orang itu. Tidak harus hari itu juga engkau menyatakan sakit hatimu. Tapi saudara, minta Tuhan, beri aku roh pengertian turun dalam hidupku. Buat tidak ada kemarahan yang akhirnya terucap yang itu keluar dari hidupku. Tapi kau berkata, Tuhan, beri aku cool spirit, beri aku roh pengertian apa yang harus aku lakukan supaya aku tidak menyatakan sakit hatiku sekarang ini. Saudara, saya pribadi adalah orang yang sering kali marah. Saudara, saya mengakui bahwa sering kali saya bisa kehilangan kesabaran saya, dan sering kali saya bisa marah. Saya pernah mengalami di mana waktu itu saya sangat marah dan saya labrak orang itu. Buat orang pragmatis itu sangat susah melakukan itu. Tapi ketika itu koleris saya begitu kuat dan saya labrak orang itu dan saya mulai marah. Saya tahu sampai hari ini itu penyesalan terbesar dalam hidup saya. Saya berkata, jika hari itu saya tidak marah, jika hari itu saya tidak mengucapkan sakit hati saya, mungkin hari ini situasinya akan berbeda. Tapi pernahkah engkau mengerti, kemarahan itu ujung-ujungnya itu adalah hal yang paling kita sesali. Sudah sejak itu saya bertobat. Sejak itu firman ini begitu nyata dalam hidup saya. Dan hari itu setiap kali saya mau marah, saya memilih untuk diam. Dan ketika saya diam, saya bawa ke Tuhan dan saya berkata, Tuhan, saya nggak ngerti, saya nggak tahu ini kenapa bisa terjadi. Tapi hari ini buat aku punya roh pengertian. Kenapa kau izinkan hal ini terjadi. Supaya hatiku tidak penuh dengan kemarahan. Saudara, ada sebuah tips and tricks untuk kalian yang mungkin sering kali gampang marah ataupun emosi. Saudara, tips and tricksnya adalah kita harus meminum air. Saudara, ambil air dan saudara taruh di mulut kalian. Nah, ketika kalian taruh di mulut kalian harus tahan di mulut kalian selama 10 detik. Saudara, ketika engkau emosi, ambil air minum dan taruh itu di bibirmu, tahan di bibirmu selama 10 detik. Meskipun engkau emosi, engkau ambil air dan engkau mulai minum. Dan ketika kau tahan itu lumayan cukup membantu kita untuk tidak mengucapkan, menyatakan akan sakit hati kita. Tapi bukan berarti itu selalu bisa berhasil, karena seringkali sometimes saya nggak berhasil. Tapi saya berdoa biar firman hari ini selalu mengingatkan kita untuk kita tetap harus tinggal tenang. Kita harus tetap tinggal cool. Kita harus tetap tinggal cool spirit, damai, peace. Meskipun ada banyak kemarahan, tapi hari kita bilang kita bukan orang bodoh, kita bukan orang bebal. Tapi kita adalah anak-anak Kristus yang mampu merem keamarahan kita dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Surah Efesus 4 ayat ke-20. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, jangan tidur dengan kondisi hatimu masih panas. Jangan tidur dengan kondisi hatimu masih penuh dengan emosi. Saudara, kalau engkau emosi, kalau engkau merasakan hari itu, jangan biarkan itu sampai terbawa ke esok harinya. Selesaikan dengan Tuhan malam itu sebelum engkau tidur. Supaya ketika engkau bangun pagi hari, engkau bangun dengan sukacita, engkau bangun dengan kedamaian. Dan hari itu tidak ada lagi amarah dalam hidupmu. Tapi sekali lagi firman Tuhan jelas berkata, jangan biarkan kita tidur. Bahkan sebelum matahari terbenam, amarah itu masih ada dalam hidup setiap kita. Tapi sebelum matahari terbenam, sebelum kita tidur, mari kita lepaskan, kita berkata, Tuhan, aku melepaskan akan pengampunan. Aku melepaskan akan semua hal yang membuat aku marah. Aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan kasih. Saudara, tapi bukan berarti kalau engkau adalah seorang pemimpin, bukan berarti engkau tidak boleh marah. Dan saya berdoa tidak banyak orang yang salah tangkap akan firman Tuhan ini yang berkata, pemimpin gak boleh marah-marah. Saudara, kemarahan, marah dan mendidik itu berbeda. Kau bisa marah, tapi sering kali marah tanpa alasan. Saudara. Dan ketika cuman marah itu akan berhenti sampai dimarah. Tapi ketika engkau dimarahi dan engkau diberitahu akan solusinya, engkau diberitahu bagaimana menjadi lebih baik, itu namanya didikan.
Saudara, kita tidak bisa menuntut orang lain, kamu tidak boleh marah, pemimpin tidak boleh marah. Saudara, kemarahan dan didikan itu completely different. Saudara. Dan hari ini kalau engkau pemimpin, seringkali engkau perlu marah, kadang perlu. Saudara. Kadang-kadang anak-anak kita kurang bisa diatur, dan sometimes kita perlu marah. Tapi saudara, pastikan kemarahanmu itu bukan kemarahan kedaginganmu, tapi sebuah kemarahan yang ilahi, sebuah kemarahan yang karena kasih, sebuah didikan, kemarahan karena perasaan cinta kita ingin melihat anak buah kita menjadi lebih baik. Saudara, ini yang saya pelajari, bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mendidik siapapun di sekitar kita, mau saudara kita, mau teman kita, apapun itu, kalau kemarahan itu memang murni karena sebuah kasih, percayalah kita akan dengan sangat mudah, kitalah yang akan justru minta maaf. Kita yang orang pertama yang akan merendahkan diri dan minta maaf. Saya akan tutup dengan cerita ini. Suatu hari Tuhan sedang bawa saya ke dalam sebuah perjalanan akan pengurapan. Hari-hari itu Tuhan sedang ajari saya begitu banyak tentang pengurapan. Dan hari itu saya mulai praktekkan. Hari itu papi saya masih hidup. Saya mulai praktekkan dan hari itu di kebaktian youth, saudara, saya mendoakan banyak orang dan hari itu Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Dan suatu hari ketika dalam kondisi saya sedang mendoakan anak-anak, tiba-tiba saya melihat akan tim dari catcher saya, melihat dari tim saya ada, karena dia ingin mencoba menangkap akan salah satu jemaat yang mau jatuh, akhirnya dia menghalangi saya. Karena bekerja begitu, Tuhan bekerja begitu cepat. Dan ketika saya mau ke kanan, dia di kanan, saya mau ke kiri, dia ke kiri. Saudara, itu membuat akhirnya hari itu saya sempat marah. Saudara, saya berkata, minggir. Saudara, dan karena saya orang pragmatis, buat beberapa orang itu lebih mengerikan untuk saya tiba-tiba marah. Saudara, karena jarang sekali saya marah. Dan buat anak-anak begitu kaget karena saya begitu jarang marah, tiba-tiba marah di depan mereka. Dan mereka shock. Saudara. Tapi ketika itu selesai semua, saudara, ketika semua itu selesai, tiba-tiba ada muncul perasaan di hati saya yang saya harus minta maaf. Karena ketika kita marah dengan daging, untuk minta maaf itu susah. Karena kita kan merasa kita benar. Tapi ketika kita marah karena hari itu tidak maksud atau marah untuk mendidik, sehari itu tiba-tiba permintaan maaf itu begitu gampang keluar dari mulut saya. Dan hari itu saya kumpulkan semuanya, saya salami tangan satu-satu dan saya berkata, saya minta maaf. Saya minta maaf tadi saya bentak kalian, saya minta maaf, saya marahin kalian karena kalian mengganggu di jalan. Tapi kita harus bekerja dan hari itu kita harus satu ritme. Dan saya mulai jelaskan mereka jalan, dan hari itu saya mengucap syukur anak-anak saya punya roh pengertian yang begitu luar biasa. Sudah. Kita berakhir dengan pelukan bersama dan tidak ada lagi kemarahan. Sudah. Dan ini yang saya pelajari, bahwa ketika kalau engkau para pemimpin, jangan takut ketika anakmu berkata, kok kamu sering marah. Sudah, kalau engkau marah dengan karena kasih, engkau marah dengan karena cinta, engkau marah dengan maksud tujuan yang baik, itu nama engkau sedang mendidik dan bukan engkau sedang diliputi oleh kemarahan. Tapi saya berdoa, kalau bahasa Jawanya jangan bablas, yang akhirnya membuat engkau penuh dengan kemarahan, kebencian, dan akhirnya engkau bahkan lupa untuk tahu yang namanya berminta maaf. Engkau akhirnya lupa yang namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia sekalipun. Nah, saya berdoa hari ini semua yang kau mendengar akan firman Tuhan hari ini, mari sekali lagi pegang di atas kepalamu. Dan mari kita berkata, my head is not a pontol korek. Kepalaku ini bukan korek api. Kepalaku tidak akan selalu panas. Tapi ada cool spirit. Itu yang turun dalam hidup setiap kami. Saudara, sebentar kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Saudara, ada satu lagu yang saya dengar. Judul lagu ini adalah Peace. Dan saya berdoa biar hari ini kedamaian itu, damai itu turun dalam hidup setiap kita. Hari ini ketika engkau dengar akan penyembahan sebentar lagi, saudara, jangan cuma sekedar menonton ataupun menyanyi, tapi engkau nyanyi dengan sebuah pengertian. Engkau berkata, Tuhan, hari ini turunkan roh pengertian, turunkan roh kedamaian itu dalam hidup setiap kami. Saudara, ketika kau lakukan itu dimanapun kalian berada, kalian akan rasakan hadirat Tuhan, kalian akan rasakan ketenangan yang dari Tuhan, kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Itu akan turun di rumahmu, di kamarmu, bahkan di hatimu. Nah, saya berdoa biar penyembahan ini menjadi berkat buat setiap kita. You will stay true even when the lies come. Your word remains true. You will stay true even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come. Your word remains true. Even when the lies come.
Even when my thoughts don't line up, I will stand tall, for it's promise you made. Let the rest fade away. There's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. Their anxiety come to remember that peace is the promise you keep. Peace is the promise you keep. You will stay true, even in the chaos. Your word remains true, even when my mind's wreak havoc. I will be still, for I know all along, my Jehovah Shalom, there's a peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. All anxiety fails to remember that peace is the promise you keep. Peace is the promise you keep. There's a far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. All anxiety is bound to remember peace is the promise you keep. Peace is the promise you keep. Oh, you are my peace, oh God. Oh, come on. You are peace for a restless soul. Peace when my thoughts wage war. Thoughts wage war. Peace when I lose control. Control. That's who you are. That's who you are. You are peace. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Enclosed. Peace when I lose control. Control. That's who you are. That's who you are. You are peace. You are peace for the restless soul. Peace when my thoughts wage war. Peace for the anxious. Peace for the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. I found peace far beyond all understanding. May it ever set my mind at ease. All anxiety bows and remember that Jesus the keeper of peace. Jesus the keeper of peace. The keeper of peace. You are the keeper of peace. You are the keeper. 'Cause you are my peace. You are my peace. You are my peace. Oh, you are my peace. Oh, you are my peace. Oh.
oh God. Oh, you are my peace. You are peace for a restless soul. You are peace for a restless soul. Peace when I thoughts were small. Peace for the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when I feel enclosed. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. You are peace for a restless soul. Peace when my thoughts withdraw. Peace for the anxious heart. That's who you are. That's who you are. You are peace. You are peace when my fear takes hold. Peace when I feel enclosed. Peace when I lose control. That's who you are. That's who you are. I found peace far beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. All anxiety bows, I remember that Jesus, the keeper of peace. Jesus, the keeper of peace. Hamba berdoa buat hari-hari ini, apapun yang hari-hari ini kami sedang alami. Hari ini hamba minta ya Tuhan, hamba minta biar sekali lagi kau turunkan cool spirit turun dalam hidup kami. Jangan biarkan kemarahan meliputi kami dan membuat akhirnya kami melakukan hal yang konyol. Jangan biarkan kemarahan justru akhirnya membuat kami berkata-kata dengan teledor. Tapi hari ini hamba minta Tuhan, Tuhan turunkan cool spirit dalam hidup setiap kami. Kami tahu seringkali kami masih salah, kami tahu seringkali kami masih terbawa emosi. Tapi hari ini kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau belajar karena kami bukan orang bodoh dan kami bukan orang yang bebal. Hari ini kami mau belajar untuk tunduk, untuk taat akan firman-Mu. Biarkan roh pengertian itu turun dalam hidup setiap kami. Dan biar hari ini kami percaya Tuhan, tidak ada kemarahan, kepahitan, iri hati dalam hidup kami. Tapi ada sukacita, anugerah, kedamaian itu yang turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.